Jangan bikin sedih, jangan bikin nangis orang-orang tua kita, terutama yang sudah ada di alam barzakh dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Bahagiakanlah mereka dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan saat ini. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kalau engkau memang mencintai sesuatu, fahuwa abdu, maka dia akan menjadi budaknya atau menjadi pelayan. Dan berkatalah seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'ad. Ini tentang masalah cinta. Wa mithqalu hardalin min hubbillahi ta'ala ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sana. Yahya bin Mu'ad mengatakan, seandainya aku pernah mengalami dan memiliki cinta sebesar biji sawi kepada Allah, seandainya aku mendapatkan karunia bisa jatuh cinta kepada Allah walaupun sebiji sawi, itu lebih aku sukai daripada aku beribadah 70 tahun tanpa cinta. Berarti makna hubbun atau makna cinta ini adalah sangat besar, agung dan mulia. Majlis diadakan, ibadah diperintahkan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin engkau mengenal Allah, semakin dalam engkau mengenal Rasulullah, maka semakin dalam pula cintamu kepada Allah dan cintamu kepada Rasulullah. Seorang yang cinta itu tidak akan pernah sakit hati ketika dicubit. Seorang yang jatuh cinta itu tidak akan pernah sakit hati dan menyesal dengan semua kecapean dan kepayahan yang dia lakukan. Tanyakan kepada seorang ibu yang siang dan malam merawat anaknya. Kantuk dia lawat, capek dia teruskan demi anak-anaknya. Pernahkah dia menyesal dengan semua kepayahannya? Tidak. Walaupun terkadang mulut anak, lisan anak sering menggores hati kedua orang tua. Sikap anak sering melawan dan bahkan menantang orang tuanya. Lebih sakit lagi ketika orang tua itu dinomor duakan dan kawan-kawannya dinomor satukan. Kita sering akan melihat seperti itu. Tapi apakah kemudian seorang ibu berhenti memasak untuk memberi makan anaknya? Tidak. Apakah dia berhenti kemudian mencuci bajunya untuk anaknya supaya tampil cantik, supaya tampil tampan seperti anak-anak orang juga? Tidak. Apakah seorang ibu dan ayah berhenti untuk memberikan uang saku dan jajan untuk anaknya? Tidak. Itu namanya hubbun. Itulah cinta. Seorang hamba Allah yang diuji oleh Allah, dia tidak akan marah kepada Allah. Kenapa? Sebab karena dia cinta kepada Allah dan dia tahu betul cintamu kepada Allah tidak seberapa dibandingkan dengan cintanya Allah kepadamu. Cintamu kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak seberapa jika ditimbang dengan cintanya baginda Nabi Muhammad SAW kepadamu. Sampean lek kenal Gusti Kanjeng Nabi, sampean kalau sudah makrifat kepada Allah, engkau akan tersenyum dalam keadaan apapun. Sama seperti seorang ibu kepada anaknya. Ketika si anak mulai nakal, ibunya senyum. Kalaupun dia nangis, dia tidak akan perlihatkan tangisan dan kesedihannya kepada anaknya. Mungkin dia akan menutup kamar, dia pakai mukena, lalu berdiri di atas sejadah, duduk bersimpu di hadapan Allah. Seraya mendoakan bukan doa yang buruk, doa yang baik. Ya Allah, lembutkan hati anakku. Itu ibu. Kenapa? Karena dia memiliki rahim. Saya katakan hanya satu makhluk yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rahim. Siapa? Wanita.
Apakah rahim? Pengasih, penyayang. Dan itu diberikan oleh Allah kepada wanita. Sehingganya dengan rahim itu Allah jadikan surga bukan di atas kepalanya, tapi bahkan di bawah telapak kakinya. Begitu mulianya nilai seorang ibu, begitu tingginya pangkat seorang ibu. Hebat wanita ini, saudara. Hebat wanita ini. Sehingganya tidak ada doa yang paling mujarrab, tidak ada doa yang paling manjur selain doanya ibu kita. Sampian datang ke 1000 habaib, monggo. Sampian ziarah ke 1000 ulama dan wali, silahkan. Namun doamu yang paling mustajab, jimatmu adalah ibumu. Kunjungi makam mamamu kalau sudah tidak ada. Jangan lupa doakan beliau setiap saat dan waktunya. Kalau kau bersedekah, berikanlah pahala kepada ayah dan ibu. Maka engkau akan termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tuamu. Dan ketika ayahmu, ibumu ridho kepadamu, Allah pasti ridho kepadamu. Ada seorang yang menggendong ibunya dalam sebuah perjalanan haji. Pulang dan perginya digendong. Karena ibunya dalam keadaan lumpuh. Ketika dijelaskan di hadapan Nabi bahwa begitu mulianya anak ini ya Rasulullah, menggendong ibunya untuk haji. Pulang perginya dia gendong. Kata Rasulullah, seandainya dia gendong keliling alam semesta, tidak akan pernah sanggup membalas kebaikan ibunya. Air yang tidak pernah bisa kita membalasnya. 1, air susu ibu. 2, air ketuban ketika melahirkan kita. 3, air mata tangisan. Tugas kita cuma satu. Senangkan beliau, senyumkan beliau, bahagiakan beliau dengan cara kita. Doa-doa yang terbaik untuk orang tua, hadiah yang terbaik untuk orang tua kita, sedekah yang terbaik, amalan yang terbaik, sholat yang terbaik, ngaji yang terbaik, nuntut ilmu yang terbaik. Rajinkan ke majelis, bukan hanya untuk diri. Habib rajin ngajar jauh-jauh. Untuk Habib enggak, saya ingin ngasih hadiah ibu saya. Saya ingin ngasih hadiah abah saya yang sudah meninggal dulu. Agar tidak sia-sia mendidik saya. Agar tidak sia-sia menjadikan saya kuliah, menyekolahkan saya, membuat saya pintar, supaya nggak sia-sia. Semuanya kita berikan kepada orang tua kita. Kalau kita berikan pahala ini kepada kedua orang tua kita, kita dapat 2, bukan rugi. 1, kita dapat pahalanya majelis. Yang kedua, dapat pahalanya kita mengabdi sama orang tua. Sehingga saya selalu, dimanapun majelis, saya selalu bilang, yuk kita mohon kepada Allah agar pahalanya majelis ini Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Insya Allah. Mulai hari ini, yang perlu kita kembangkan adalah mahabbah. Salah satunya adalah mahabbamu kepada Nabi Muhammad SAW. Agar engkau, kita semuanya tidak keberatan untuk membantu baginda Nabi Muhammad SAW. Sebisa, kata Nabi, balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun hanya 1 ayat. Apa yang bisa sampaikan, ajarkan. Anakmu ajarkan bismillah, alhamdulillah, astaghfirullah, subhanallah. Itu sudah bagus. Ajari anak-anak kita supaya mereka itu cinta nanti kepada kita. Bagaimana caranya? Cintai dulu orang tuamu, nanti anak-anakmu akan mencintaimu. Berbakti dulu engkau kepada suamimu, maka anak-anakmu akan dapat suami yang baik-baik. Insya Allah, mudah-mudahan. Kau bakti kepada suami, anak lakimu akan dapat istri yang baik, anak perempuanmu akan dapat suami yang baik. Karena setiap kebaikan itu wa'atharohu, pasti ada bekasnya.
yang akan menular ke bawahnya. Insya Allah. Saya yakin ibu-ibu yang dulu di tempat ini pasti ada kebaikan kedua orang tuanya. Pasti ada doa yang diterima oleh Allah. Kayak apapun orang tua kita, pasti doa yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya yakin ibu-ibu yang rajin ke majelis pasti karena doanya orang tuanya. Pasti salah satunya pasti ada orang tua kita yang berdoa untuk kita. Insya Allah.